Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa qulil hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lalan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilad dunya aw yusibuha aw imra'atin yankiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di antara kebersyukuran yang sangat dalam kira-kira saat kita memahami dan menyadari bisa kembali mendapatkan kesempatan waktu untuk sama-sama bangun dari tidur kita masing-masing. Saya tidak seberapa paham sesungguhnya atas tidur di antara kita bersama. Mungkin ada yang tidur sejak ba'da maghrib, ada yang bisa jadi ya baru tidur sebentar karena banyak pikiran atau kesulitan, banyak masalah, atau karena tugas dan kewajiban yang belum tuntas sehingga harus lembur-lembur dalam tanda petik. Tapi percayalah, bangun kita bersama kemudian merapat kita di masjid ini, di Masjid As-Salam ini, betul-betul anugerah karunia Allah yang besar. Karena kita bisa memprogram kembali sebuah aktivitas kehidupan kita sebagaimana yang dituntunkannya. Sholat itu pemrograman, itu yang saya kasih stabilo. Kemarin saya mengikuti taklim pengajiannya Dai Zakir Naik, ya, dokter yang kita panggil dokter itu, Dokter Zakir Naik, karena latar belakang beliau adalah belajar medis. Dia seorang pendakwah yang ternyata tidak diterima di negerinya India, asli orang Mumbai, tapi oleh Allah kemudian diterima dengan sangat hangat di salah satu negeri yang kata beliau dianggap negeri yang paling islami dalam tanda petik, bahkan dibanding dengan negeri-negeri yang ada di Timur Tengah, dan dia sebutkan itu adalah negerinya Upin Ipin, negeri jiran tetangga kita Malaysia. Ini salah satu suasana yang kami dapatkan, ya. Ribuan orang waktu malam kemarin itu bisa mengalir, ya, mencari muara bukan mencari dunia, tetapi
Saya lihat malah banyak yang penasaran saja, kepengen ketemu dan lihat langsung dai internasional ini yang memang bicaranya lugas, tegas itu. Dan ya bicaranya pakai bahasa Inggris ya. Jadi angel guyune. Bukan apa-apa, tapi ya memang biasanya kalau pengajian kita kan butuh juga ketawa, dan kadang-kadang guyu kita ya karena nggak mudeng itu tadi bicaranya apa itu. Jangankan kita yang mentranslate aja ya bingung juga itu. Karena konsep bahasanya memang bahasa Inggris India itu, jadi logatnya cepat dan seterusnya. Tapi ya inilah pesan utama, karena 1 jam lebih, 1,5 jam pembuka itu membahas tentang sholat. Walaupun kita tahu beliau ini seorang sosok ahli spesialis perbandingan agama dan jasanya ya juga luar biasa ya. Jadi dia punya TV dakwah yang ternyata followernya juga sangat banyak. Penontonnya aja sudah ratusan juta, 200-an juta lebih dari masyarakat dunia di sekian 170-an sekian negara kira-kira. Followernya sedemikian rupa dan sebagainya, dan beliau memang jadi rujukan orang yang kepengen memilih urusan agama ini, saya pilih agama mana kira-kira. Makanya yang sangat penting itu. Tapi bagi saya pertemuan kemarin dengan materi yang sebenarnya mengulang, tetapi ya seperti menginstal kembali kepahaman kita tentang sholat, karena beliau bicara tentang Islam yang sifatnya umum dan yang dibicarakan adalah sholat. Jadi sholat itu sebagai ya kalau bahan baku manusia ini kan, saya minta maaf, ada pikiran, ada rasa, ada jasad, ada jasmaniah. Itu disinggung satu persatu ketika ingin bicara tentang kenapa harus sholat kira-kira. Dan sholat itu menjadi rumah yang paling diidamkan kira-kira, karena itu terus bisa kita bangun setiap hari 5 kali dalam 1 hari. Wajib dalam agama, tapi sebenarnya sangat kita butuhkan dan memang harus kita lakukan. Karena orang kalau tidak diprogram kembali jiwa, pikiran, dan raganya ini bisa sering jadi masalah kira-kira gitu. Loh kenapa ya? Karena memang kita butuh tempat di tengah hiruk pikuk dunia yang serba gaduh ya. Serba ya urusannya luar biasa. Tak hanya fisik kita. Yang kemudian orang kalau kepengen dapat solusi urusan fisik ya pasti dia cari ahlinya, pakarnya, dan itu dokter kira-kira. Dokternya pun ya sesuai dengan spesialis yang dia pikir dia butuh apa. Kalau dia sakit paru-paru nggak mungkin dia cari spesialis kulit lah kira-kira. Atau orang sesuai dengan kebutuhannya. Ketika sakit itu ya dokter sekarang ya sudah spesialis di bidangnya masing-masing, dan semakin spesialis itu ya semakin terbatas kepahaman keilmuannya. Tetapi ya orang lebih percaya karena belajarnya lebih lama, dia lebih ahli untuk menanganinya. Termasuk juga hidup kita ini ya. Kalau kita tidak dalam posisi paham dan mengerti ya, ibarat handphone saja kan, kalau yang sudah tua-tua kan perlu dicas setiap berapa jam sekali, atau kalau mungkin masih baru ya posisinya masih kuat-kuat ya. Tapi wajah-wajah tua seperti kita, wajah-wajah lemah-lemah seperti kita dengan usia yang juga lemah, ini harusnya casnya ya lebih lama. Dan ngecas sholat itu tidak menjadikan meledak kira-kira gitu, tidak menjadikan rusak, tetapi ya konsepnya menjadi semakin kuat ya. Program kemana Ustadz? Kalau istilah beliau untuk menemukan kebenaran dan mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupan dunianya. Dan sebenarnya ya keyakinan kita tentang negeri akhirat ya akan membuat kita juga akan mendapatkan kemuliaan nanti di negeri akhirat dengan jannah dan
surganya. Itu yang terus didengung-dengungkan orang-orang beriman. Makanya orang beriman itu cara berpikirnya lebih luas ya, di atas orang-orang ateis tentunya. Karena orang ateis itu pikirnya ya hanya dunia saja. Jadi kalau dia gagal di dunianya ya sudah hancur semuanya. Wah, aku ya lahir kok ya dadi wong Jawa misalnya. Tinggale ning daerah Pajang misalnya. Wong tuaku kok ya wong rekoso, aku ya rekoso, anakku ya banyak masalah dan sebagainya. Ini kan sudah habis semuanya. Orang kalau sekedar mempertimbangkan apa yang hari ini hadir atas dunianya. Karena miskin dan kaya ini kan bagian dari ujian sesungguhnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau orang beriman itu konsep kebangkitannya menjadi sangat kuat karena nggak ada masalah sebenarnya dunia ini apapun yang terjadi. Iran karo Israel, Amerika dan sebagainya, peristiwa-peristiwa yang ada di belahan bumi yang lain yang hari ini saling berperang misalnya, atau peristiwa-peristiwa itu kan bagian dari ujian kita. Kita ini menguji kita sejauh mana kira-kira kepahaman kita dan kecenderungan kita kepada kebenaran, pembelaan kita kepada mereka yang lemah kan gitu. Nah, ini yang lebih penting itu. Yang lebih penting ini. Karena kalau dulu dibahasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan ilustrasi binatang namanya pipit dan burung pipit dan saya minta maaf dan cicak itu. Ini kan dua binatang yang mungkin ya remeh-temeh di pikiran kita, dalam pikiran kita. Tapi ternyata dua binatang ini punya pilihan yang berbeda. Burung pipit ini berupaya untuk menolong Nabi Ibrahim, tapi kemampuan dia mengambil air kan yang sangat tidak sepadan dengan besarnya api yang harus membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pengaruhnya sama sekali juga tidak ada efeknya. Lain dengan cicak dalam tanda petik ya. Upaya dia kepingin menyalakan lebih kuat itu disebu-sebu sebulane cicak ora enek pengaruhnya, ora banter. Tetapi konsep walak wal balaknya ini ya, ini loyalitas, pilihan apa yang harus kemudian kita ambil ini yang sedemikian sangat menentukan. Artinya walaupun mungkin ya ikhtiar kita, usaha kita ini enggak seberapa, tetapi yang kita harapkan ini terus dicatat berada dalam pihak yang benar. Jadi membela yang benar itu ya terus dihidup-hidupkan walaupun gaungnya sekarang mulai melemah karena kita ini kan hobinya membela yang bayar. Iya apa ya kira? Harus melakukan sesuatu lah bayarannya piro Ustaz kadang-kadang. Ya ono lemburane apa ora itu. Jadi ngajak berjuang itu hari-hari ini ya enggak sederhana karena wong iki sing dicari itu jadi wani piro. Jadi Gusti Allah itu wis beda itu. Gusti Allah ini duit dan lain sebagainya. Makanya sholat itu menjadi penentu sebenarnya. Dan saya sepaham itu. Kenapa Ustadz ya? Karena memang sholat itu kalau dari sisi lafdiyah, lafad, dan itu nanti bisa lihat itu. Apa yang saya sampaikan ini dengan pidatonya Zakir Nek ono tambah-tambahan ya itu ya memang pikiran kula piyambak. Atau kalau memang ada persamaan ya memang saya terinspirasi dari apa yang beliau terangkan. Kenapa ya? Kalau konsep dari lafadz kan kita dulu pernah mencoba menjelaskan juga di hadapan jamaah. Konsep sholat itu kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang perkara syariah ibadah paling penting ini yang Allah Ta'ala hadirkan kan
bagian dari sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita ini diminta sholat ya sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat. Jadi apa yang Rasulullah lakukan itu menjadi teladan utama kita. Dari standar kebenarannya, kesahihannya jangan lihat siapa ya, tapi ya Rasulullah. Selama yang paling sempurna mendekatkan kepada Rasulullah, dialah yang paling benar kan gitu. Upaya kita yang tak pernah berhenti untuk mengetahui tentang riwayat-riwayat itu ya bagian dari sebuah ikhtiar untuk menguatkan kepahaman kita kan gitu. Kadang-kadang di antara kita hanya melihat itu dengan siapa yang mengajarkan, jangan siapanya yang mengajarkan. Karena yang mengajarkan itu bisa khilaf, bisa tidak sama kan gitu. Karena kan pemahaman bisa macam-macam gitu. Dan dia cerita ya, Rasulullah itu ya sholat ya pernah pakai sepatu. Nek kowe mlebu ning nggon Masjid As-Salam nganggo sepatu ya diunek-unekke Pak Joko kira-kira. Nah, itu di Indonesia enggak lazim itu. Tetapi ya persoalan orang sholat itu kalau dari sisi fikih kan, fikih al-kata beliau di Malaysia, di Indonesia jenenge sholat itu nengon karpet resik apik dan lain sebagainya. Ya memang itu konsep pilihan karena memang kemudian menjadikan masjid itu sebuah suasana yang bersih rapi dan orang lepas sepatu, lepas sandal dan seterusnya. Sedangkan fikihnya orang sholat bahkan berwudunya orang pakai sepatu aja ada tuntunannya dan itu mungkin jarang dibahas di jamaah-jamaah kita di masyarakat kita kira-kira gitu. Tapi ya perbedaan-perbedaan ini tidaklah kemudian menjadikan seorang harus bertengkar, harus tidak dalam posisi bersatu. Karena kita paham wa aqimis sholat lidzikri inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Itu memang ayat Allah, jadi perintah dirikan sholat karena sholat itu sebenarnya adalah lidzikri, bagian dari mengingat Allah. Ini pekerjaan besar. Zikrullah itu wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu pekerjaan yang sangat besar sebenarnya. Sebagaimana Anda punya takbir dalam kalam Allahu Akbar. Takbir biasanya orang berteriak seperti itu. Dan orang akan menyebutkan kalimat Allahu Akbar. Berapa bulan yang lalu walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ayat yang pernah kita bahas juga saat kita menjelang hari-hari sering takbiran kira-kira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Suasananya jadi kayak arep bakdo itu. Nah, tapi bakdo itu ya ketika Anda sudah menyelesaikan tanggung jawab Anda. Kalau Idul Fitri ya sudah 1 bulan penuh Anda puasa. Kalau Idul Adha itu ya setelah Anda mungkin yang melaksanakan ibadah haji, bagi yang datang di antara jamaah hari ini pulang haji, saya ucapkan mudah-mudahan mabrur haji. Dan insya Allah mudah-mudahan sa'inya juga maskuron wa dzambang makfuro wa amalan soliham makbula wa tijaratan lang tabur. Ini betul-betul haji yang berefek kepada kebaikan yang sangat besar karena ikhtiar-ikhtiar yang Anda lakukan untuk menggenapi rukun Islam yang kelima ini betul-betul bagian dari perwujudan rasa syukur abdan sakuro, karena memang tak ada hamba yang jauh lebih tinggi saat ketika dia mengabdi kepadanya dengan penuh rasa syukur. Itu yang membuat Rasulullah saat diprotes sangat keras oleh Aisyah kira-kira. Aisyah radhiyallahu anha ini kan istri Rasulullah
yang banyak bercerita tentang sisi-sisi yang tak akan pernah bisa diceritakan kalau dia bukan orang yang menemani Rasulullah tidur dalam tanda petik ya, menjadi si garing nyawa. Beliau adalah istri pasangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu skenario besar dari sisinya, tentunya dari sisi Allah. Kenapa kok Aisyah itu masih kelewat muda ketika menikah dan Rasulullah, dan yang luar biasa juga sangat cerdas dan tidak punya keturunan juga dari beliau. Karena kalau wanita itu ya sudah punya keturunan, punya anak ya biasanya cintanya bisa terbelah-belah lah kira-kira gitu. Tapi inilah utuh ketika dia mengkisahkan khuluquhul Quran. Kalau kalian ingin lihat Al-Quran yang hidup ya, akhlak terbaik yang dimunculkan dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin melihat Islam itu jangan lihat umatnya, jangan lihat mubaliknya, jangan lihat saya. Karena saya ini ya, kita ini hanya orang yang mencoba untuk madake, bercermin diri pada sosok yang kita paham betul itu yang Allah utus, dan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pahamlah keberagaman dan keinginan menjadi lebih baik itu sedemikian kuat atas orang-orang muslim yang berupaya untuk lebih dekat dan lekat dengan Quran, kepengen paham tentang sejarah nabinya dan ingin mentoladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi serius, apalagi ya orang kalau kemudian sudah mengukuhkan sujud rukuknya dalam sholatnya kan gitu. Dan Aisyah itu pernah protes sama Rasulullah saat ketika dalam tahajudnya, dalam sholat qiyamul lailnya itu terlalu lama sehingga bengkak-bengkak kaki beliau kira-kira. Bukankah engkau ini orang yang maksum, orang yang sudah sangat terjaga, dosamu jelas diampuni oleh Allah. Ternyata ya kita beda dengan Rasulullah ya, dan itu memang beda wong dhewe nabi awake dhewe ya, umatnya gitu. Tapi kan bagi kita kadang sholat itu ya karena mungkin demben beling tenan, demben nek bisnis ya ijek ngawur, curang, bermain banyak hal yang sholat itu jadi sarana penghancuran dosa kira-kira gitu. Karena memang betul, bukankah Anda itu kalau menegakkan sholat 5 waktu seperti di depan rumah jenengan kuwi ono kolam dan Anda mandi itu membersihkan diri sampai 5 kali dalam sehari. Apakah tidak menjadi bersih kira-kira? Awake dhewe sing mandi sehari rata-rata 2 kali saja sudah merasa bersih kadang-kadang. Bagaimana kalau sehari mungkin mang coba ya adus ping 5 piye dibagi. Nah, itu kan suasana tubuh badan ini ya bugar dan segar. Dan sholat juga seperti itu. Pasti ya perasaannya bersih. Ini penghapusan dosa, dan Rasulullah ternyata lebih tinggi daripada sekedar menghapus dosa. Wong dhewe iki dosane wis jelas-jelas diampuni. Lah apa yang beliau ingin kejar kira-kira? Ternyata menjadi abdan sakuro. Itu mewujudkan kebersyukuran, bagaimana ibadahnya itu diwujudkan dalam rasa terima kasih yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalam-kalam kesadaran yang tinggi yang hanya dimiliki orang yang beriman. Wa qulil hamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadzanallah. Memang kalimat syukur, kalimat tahmid memuji Allah dengan alhamdulillah itu menjadi kalimat-kalimat besar sebenarnya yang dituntunkan atas hamba-hamba dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran memberikan ilustrasi saat hamba Allah, umat Muhammad, di antara kita umat manusia ini masuk surganya Allah, itu kalimat yang paling dominan yang keluar dari lisan dan lidahnya itu adalah wa qulil hamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna
linahtadiya lalan hadza nallah. Ayat ini sangat jelas sebenarnya. Jadi orang itu ketika puncak kenikmatan akhirat, dia merasakan surga, maka ya sama dia akan mengucapkan kata bersyukur sebagaimana Anda di bumi Allah mengucapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah yang tepat sebagaimana ucapan Anda di surga itu ya seolah-olah sudah memposisikan. Kalau pagi ini wis disodori teh panas, orang gawe kira-kira dikasih roti, ya siap kemudian untuk juga disantap, duduk dengan nyaman mendengarkan taujih-taujih yang mudah-mudahan bisa menghibur hati kira-kira. Sehingga urusan luar itu ya bisa terlupakan. Beban utang ya seolah-olah wis renek kira-kira. Walaupun kok mulai sok ini ya kelingan nih. Tapi ini suasana pagi yang indah dan cerah. Mungkin rasanya seperti ning surga kuwi ya kaya ngene iki. Apa nenek jenengan betul diajak bersyukur alhamdulillah. Padha ucapannya alhamdulillah. Dan itu pengaruh pada pikiran, kalbu, hati, kehidupan itu ya efeknya sama sebenarnya. Ketika apa? Ketika sadar bahwa hadza nali hadza wa ma kunna linahtadiya lalan hadza nallah. Ini kenikmatan-kenikmatan ini betul-betul ya sebuah nikmat besar dan nikmat besar yang kita dapatkan nanti di surganya Allah itu karena Allah terus membimbing kita dengan hidayah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Loh, ini ayat-ayat nyata dari sisi Allah. Karena hidayah ini ya saat orang ingin kejar hidayah yang ada di sisinya, maka sungguh orang yang berada di jalan Allah itu tak ada satupun yang mampu bisa menyesatkannya, membuat dia hina, membuat dia gelisah. Makanya paham betul itu. Sholat itu menjadi sarana yang paling menenangkan. Karena tempat pulang rumah kita yang paling nyaman itu ya yang setiap hari Anda bangun 5 kali sehari dalam sholat itu. Kalau nggak percaya coba rasakan dengan tingkat kesadaran. Karena urusan khusyuk itu bukan sekedar memperlambat gerakan-gerakan sholat dadi suwe malah ngelamun terus lali ki rakaat piro ya ndik mau. Bukan itu. Tetapi menguatkan kekhusyukan itu adalah mendalamkan tingkat kesadaran kita tentang sujud ini, tentang ruku ini, tentang apa pesan-pesan bacaannya. Itu yang beliau nasihatkan itu Dr. Zakir Naik ketika ada seorang yang kepingin orang mu'alaf yang mau bertanya gimana saya menguatkan iman saya kira-kira. Dan Islam sudah punya ibadah yang namanya sholat itu ihdinas siratal mustaqim. Dalam suratul Fatihah itu sesuatu yang wajib kita baca. Bahkan Anda kalau bangun tidur dari rasa sadar terus dikon ngaji Al-Fatihah itu insyaallah mesti hafal kira-kira. Ora salah itu. Nah, kecuali bangunnya dalam posisi ngelindur kan itu. Tapi betul kesadaran paling pertama terus dicek itu nggak perlu saya tak murojaah sih. Kenapa? Karena memang ini as-sab'ul masani 7 ayat yang terus menerus diulang-ulang. Dan itu makanya jangan sekedar mengulang-ulang lagi hari ini. Tapi coba maknai ayat demi ayat. Kalimat demi kalimat. Pahami betul itu apa yang saya ucapkan. Jadi mengucapkan khusyuk itu menguatkan kesadaran atas apa yang saya ucapkan. Jadi kalau Anda mengucapkan dan Anda paham apa yang kita ucapkan, Anda melakukan aktivitas pergerakan gerak dan Anda paham apa dalam gerakan-gerakan itu, maka percayalah jeda hidup yang paling menenangkan itu sujud ternyata. Kenapa sujud? Itu kemarin Zakir Naik mencoba mengkaji sujud itu dari tinjauan medis kira-kira. Oh ternyata wong sujud itu ya luar biasa. Aliran darahnya, kenapa kepalanya harus di bawah saat ketika kita merendahkan kepala itu ya ke buminya Allah. Ternyata betul-betul bisikan-bisikan sederhana yang mungkin gak orang terdengar itu betul-betul sangat kuat di langitnya kira-kira. Dan menjadi sangat tinggi kira-kira. Dan memang wasjud waqtarib kata Al-Quran di Quran surat apa? Iqra itu surat
al-alaq. Sujudlah kamu maka kamu akan waqtarib, itu akan menjadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibutuhkan kan kedekatan. Makanya wa aqimis sholat lidzikri. Tujuan utama orang sholat itu kan sesungguhnya adalah mengingat Allah. Makanya orang kalau sudah sangat ingat kepada Allah, inna sholata tanha anil fasa iwal mungkar. Maka bagaimana bisa dia kemudian melakukan sesuatu yang sangat dibenci Allah dalam bentuk perbuatan fahsa, dalam bentuk perbuatan mungkar. Pasti tidak akan pernah dia mampu dan bisa mengerjakan itu. Inilah karena dekat dengan Allah itu akan menghadirkan salam, menghadirkan kedamaian. Dan menjadi muslim itu kan karena damainya ini. La tamutunna illa wa antum muslimun. Keadaan macam apapun yang hari ini terjadi, dengan beban berat musibah seberat apapun yang hari ini di hadapan dan menimpa kita, itu nggak akan menjadi masalah saat ketika Anda merasakan ketenangan, kedamaian dan kenyamanan. Dan innallaha ma'as sabir. Allah itu membersamai orang-orang yang ada di dalamnya kesadaran, kesabaran. Makanya itu yang menyertai antara sholat dan sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat itu. Penyebutannya sabar dan sholat. Wawunya itu wawu atef. Suatu yang nggak bisa Anda putus karena sabar dan sholat itu saling terhubung. Jadi wong sholat dengan baik, dengan khusyuk itu dampaknya pasti dia menjadi orang yang sangat sabar. Dan kenapa orang bisa menjadi sangat sabar? Karena zikrullahnya itu menjadi sangat kuat kira-kira gitu. Jadi orang kemerungsung, orang kalau cemas pikirannya, yuwaswis, orang kalau banyak was-was dan seterusnya, banyak keluh kesahnya, gundah gulananya ini ya menjadi dominan ya, maka banyak hal yang tidak mampu dia bisa tuntaskan, tidak banyak urusan-urusan hidupnya yang bisa dia selesaikan. Itulah makanya ajakan-ajakan ini ya mudah-mudahan nyata dan hadir. Dan ternyata apa yang beliau lakukan dalam kehidupannya, ya kemarin sempat awal itu ya, kan beliau sempat mau datang ke sini kan juga gagal. Tapi ada wawancara dengan seorang mu'alaf juga Indonesia. Kebetulan kok yang sing nggawa Zakir Naik nang Indonesia kuwi wong Cina-Cina kira-kira. Kita ini kan sering konsepnya rasis, tapi kebetulan yo Cina Muslim ya, mu'alaf-mu'alaf yang ternyata keislamannya itu cukup tinggi. Saya itu satu grup dengan Kohani, itu ada di grup namanya Memakmurkan Masjid ya. Saya sering kirim kuliah duha, beliau juga sering kirim status-status beliau di Instagram. Yang menarik kan sampai Kohani itu pun ketika mau datangkan Zakir Naik dalam tanda petik itu sampai harus menggadaikan dia punya rumah gitu, dengan keyakinan. Dan jenengan tahu nilai rumah dia itu ya nilainya nggak lebih dari 400-500 juta. Jadi aduh karo mamae awak dhewe punya latar belakang ini orang Chinese, dia punya usaha macam-macam, tapi memang semua yang dia miliki itu ya sudah dia gadaikan betul untuk perjuangan agama ini. Memang hari ini kan orang berjuang untuk mensiarkan agama ini kan ya butuh pengorbanan. Dan itu yang paling tidak kita miliki kira-kira. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, kan gitu. Ayat-ayat Allah itu jelas dan tegas sesungguhnya tentang nikmat yang sudah sangat besar yang kalian dan kita semua terima. Makanya fasholli li rabbika. Ini kan ya juga sholli itu. Sholli itu kan ya sering dimaknai dengan sholatlah kamu itu. Washolli li rabbika wanhar, dengan konsep wanhar itu berkah. Yaumun nahar itu hari penyembelihan kurban. Kurban apa Ustadz? Nahar itu menyembelih unta yang sangat mahal yang berwarna merah itu. Artinya wanhar itu pengorbanan terbesar, pengorbanan tertinggi kan gitu. Makanya bagaimana kemenangan ini bisa diraih kira-kira tanpa proses perjuangan dan pengorbanan. Idza jaa nasrullahi
wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini sudah tanggal 14 Muharram. Tapi kita terus teringat ada Asyura, ada 10 Muharram. Ada apa dengan 10 Muharram, Ustadz? Saya minta maaf, bukan sekedar sunnah puasa di situ sebenarnya. Itu sebuah sejarah kilas balik kehidupan orang-orang pilihan yang Allah Ta'ala utus kepada umatnya itu, dan Allah tunjukkan pertolongan dan kemenangan besar atas mereka. Ketika Nabi Nuh alaihissalam itu terombang-ambing tak pasti di lautan karena banjir badang yang sangat besar. 10 Muharram itu diyakini bertemunya Nuh dan rombongan yang di atas kapal yang gelisah dan khawatir ini tiba-tiba menemukan daratan. Ketemunya daratan kapalnya Nabi Nuh itu ya. Dan itu kan kesuksesan itu. Karena memang kapal ini kan tugas utamanya kan agar tidak kena banjir besar itu. Kalau masih di tengah-tengah lautan nggak ketemu daratan kan ya nggak ada kehidupan lah kira-kira gitu. Sampai kuat sampai kapan kira-kira? Ini sampai perbekalan ya masih ada. Kalau sudah tidak ada kan ya berat itu untuk melanjutkan kehidupan. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam dipadamkan apinya. Nabi Musa itu karena itu juga dalam riwayat Rasulullah sempat bertanya kenapa kok berdiskusi karena diberitahu sahabat ternyata orang Yahudi itu ya tanggal 10 Muharram ya puasa. Loh kenapa puasa kira-kira? Karena ahli kitab di kalangan Yahudi menyampaikan loh Nabi Musa itu bagi mereka ya kemenangan bisa mengalahkan Fir'aun dan kemudian tenggelam itu. Kata Nabi Muhammad SAW, saya lebih punya hak. Saya ini yang melanjutkan risalah yang dibawa oleh para nabi, dan Musa itu ya seniornya kan itu. Jadi, kalau meyakini Muhammad itu kan aman dan selamat sebenarnya. Sangat menghormati Musa, sangat menghormati Isa alaihissalam. Makanya ketika diskusi, ketika ada seorang wanita dari Italia kalau tidak salah, yang dia ragu-ragu, saya ini milih mana, bapak saya ki wong Islam ning ibu saya ki wong Katolik kira-kira. Nek bapakku Islam ning rapate agamane taat kira-kira. Ning nek ibuku ki Katoliknya taat itulah. Itu pilihannya pilih mana? Kata Dokter Zakir Naik ya dipelajari aja 2 kitab ini. Ternyata dia ya juga tidak dalam posisi mau enggan untuk bisa mempelajari. Tetapi ya konsepnya yang muncul ya keraguan-raguan ya, berada di dua pilihan. Tapi nasihat Zakir Naik itu yang menarik. Nek kamu kepingin tidak menyakiti ibumu utamanya karena dia Katolik, kowe milih Islam loh. Nek nyakiti bapakmu, kowe milih sing Katolik loh. Kenapa? Karena keyakinan Katolik Kristen ini kan tidak mengakui Muhammad kira-kira. Maka orang Muslim itu syahadatnya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kan mereka kan menganggap Muhammad sesat dan jelek-jelekan Muhammad itu. Kalau nggak percaya memang buka itu. Nah. Tapi memang fakta gitu. Jadi pidato-pidato mungkin. Tapi kalau di kita ono sing arep ngelek-ngelek Yesus kira-kira. Ono sing arep ngelek-ngelek Nabi Isa kira-kira. Nggak ada keberanian kita. Nabi Isa alaihissalam itu punya posisi yang sangat tinggi dalam Al-Quran. Bahkan ibundanya namanya Maryam. Satu-satunya nama wanita yang diabadikan menjadi nama surah dalam kitab suci Al-Quran. Ini fakta yang nggak bisa kita bantah kira-kira. Bahkan nama Isa alaihissalam saja, Isa al-Masih ini ternyata pengulangannya jauh lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan ini. Artinya ada porsi-porsi yang sangat kuat yang Allah Ta'ala ingin sampaikan dengan penghormatan. Apalagi dia dilahirkan dalam posisi yang memang sudah penuh kemukjizatan dan keajaiban tanpa ada ayah itu. Jadi Bunda Maryam ini oleh Allah dititipkan ruhnya, kemudian dia hamil dan seterusnya sampai lahir seorang anak. Sekarang kalau ada perempuan-perempuan aku ya makmum Siti Maryam ya aku ora percaya kira-kira. Kok hamil ra duwe bojo. Makanya beruntung awake dhewe iki lahirnya jauh setelah itu. Nah awake dhewe juga hadir di zaman ketika Maryam hamil, kowe yo percaya napa mboten kira-kira? Nah, wajah-wajah yo ora patek percaya kira-kira. Kita mungkin termasuk yang mendurhakai juga. Makanya keberuntungan saat kita menerimanya sudah super komplit. Keberuntungan besar orang tua kita ini ya orang-orang beragama, kita sudah
diajak ngaji, sudah didekatkan dengan surah, dengan musola, dengan kegiatan-kegiatan madrasah, apalagi kalau orang tua kita ini memasukkan kita dalam pendidikan-pendidikan yang beragama. Keberuntungan besar. Makanya tak ada hidayah yang tidak ada nikmat yang jauh lebih besar daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala ini dibanding hidayah ini. Karena hidayah itulah yang disadari betul orang yang masuk surga itu karena apa kira-kira? Karena mereka bisa masuk surganya. Kalau bukan karena bimbingan Allah kan kita pasti tak akan pernah bisa sampai ke sana. Tapi masalahnya kita ini mau dibimbing sampai kapan kira-kira? Makanya sholat itu yang akan menegaskan bahwa kita ingin terus senantiasa minta bimbingannya. Bukankah ada kalam ihdinas sirotol mustaqim. Kita minta hidayah itu berulang-ulang. Dan as-sirat itu jalan syariah. Al-mustaqim. Mustaqim itu adalah sesuatu yang lurus. Lurus itu ya tidak berbelok. Lurus itu tidak sesat lah kira-kira. Ini bukan jalannya orang yang sesat dan engkau murkai kan itu. Ini bukan ini jalan yang kau ridhoi. Bahasanya kan gitu. Makanya keriduan Allah itu menjadi tujuan paling utama yang harus kita letakkan setiap kita ingin mengambil sikap dalam hidup ini. Ini Allah ridho enggak kira-kira? Saya harus gini. Allah ridho enggak kira-kira? Saya harus melakukan ini kan itu. Saya mau poligami lagi, ridho enggak kira-kira? Bukan minta ridhonya sama istri pertama, tapi itu bisa jadi menjadi wasilah yang juga sangat kuat kira-kira untuk mendapatkan ridhonya Allah kan itu. Tapi ini urusan-urusan yang menjadi unik untuk kemudian memang bisa dibahas. Tetapi ya syariah Islam itu tak pernah kita tolak ya. Sampai Dr. Zakir Naik kemarin ada pertanyaan pertama yang non-Islam kan gitu. Saya kagum itu dengan sholat, saya kagum dengan puasa dan seterusnya. Tapi dia merasa beruntung tidak muslim. Kenapa? Karena saya benci poligami kira-kira. Nah, ini Islam itu kan malah ditantang sama Dr. Zakir. Hanya Islam sebenarnya yang mau bicara tentang tujuan utama pernikahan itu ya monogami katanya. Karena di situ nikahilah seorang saja ketika kamu tidak bisa melakukan adil. Dan perbuatan keadilan itu ya hakikatnya nggak pernah bisa kamu kerjakan kira-kira. Nah itu dirungoknya bapak-bapak rada rekoso, tapi konsepnya nilai keadilan itu kan lebih kepada pendamping kita. Pendamping kita inilah yang sebenarnya bisa menentukan. Makanya kalau Anda lihat poligami yang mesra itu kan antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga sampai keempat kan akur, nyeneng ke. Bahkan istri kedua sing milih ke istri pertama. Ya apa ya kira-kira? Istri kedua, ketiga itu karena konsepnya malah sudah mendukung. Karena Mas Ali dalam tanda petik ini sudah ngasih kebahagiaan besar kepada saya bagi istri pertama. Monggo saiki ya menurut Zakir Naik itu perbandingan lanang karo wedok enggak seimbang. Hanya masalahnya ya istri pertama ini tidak berpikir sebagaimana yang harusnya butuh banyak apa istilahnya Mas Ali ini. Hakikatnya ya tanggung jawab Mas Ali, kebahagiaan yang dia rasakan itu bisa dibagi yang lain. Tapi berbagi kebahagiaan ini paling abot, utamanya berbagi suami. Ya Pak ya ibu-ibu kira-kira. Malah ngomong poligami kira-kira ya jadi tidak dalam posisi tepat. Untung bojo saya nggak ikut lah kira-kira. Tapi nilai-nilai ini menjadi nyata kira-kira. Kita ini kan pengennya ya sudah Mas Ali itu hanya untuk saya saja sendiri. Walaupun sebenarnya dia bisa jadi sanggup untuk yang nah ini bapak-bapak ya juru mongso ijik kuat ya nek wong siji ora entek kira-kira. Ora rampung-rampung itu. Satu aja nggak bisa dididik dengan baik. Itu gimana mau mendidik yang kedua, ketiga? Apalagi mendidik anaknya, bojonya aja nggak bisa diarahkan. Bagaimana bisa punya generasi dengan pendidik tarbiyah terkuat itu ya istri-istri kita ini. Jadi golek bojo kuwi ora mung golek ayune, golek fisiknya, tetapi ini golek masa depan. Karena pendidikan tarbiyah umat ini ya bagian dari orang tuanya, ibu-ibunya ini. Ini penting untuk kita perhatikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan bagian dari kisah kemarin yang saya baru pulang sampai jam 1 malam itu, Pak. Jadi antara mau bangun biasanya nggak pernah pakai alarm, tak paksa pakai alarm. Biasanya nek
kesel yo adzan subuh yo ora krungu kira-kira ngoten. Nanti ndak dimarahi Pak Joko, nanti ndak telat ditelepon bola-bali nih. Alhamdulillah oleh Allah bangun betul, bisa bangun dan menyiapkan diri untuk bisa masuk dan selamat. Mudah-mudahan cas sholat 5 waktu itu temukan kenikmatan di sana. Menurut bahasa Rasulullah sholat itu mi'rajul mukminin. Mi'rajul mukminin itu suasana apa? Mi'raj itu dari tempat sujudmu, dari masjidmu menuju Sidrah Al-Muntaha. Itu Sidrah itu apa, tujuan paling Muntaha itu paling puncak. Paling puncak. Jadi nikmat betul itu sholat. Makanya insya Allah mudah-mudahan terus digali dan dikaji tentang ayat-ayat sholat dan mudah-mudahan kita segera menemukan itu. Terima kasih atas atensi perhatiannya dan selamat mendapatkan banyak keberkahan dalam kehidupan bersama. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lang tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minad dhulumati ilan nur akhrijna minad dhulumati ilan nur akhrijna minad dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Monggo dilanjutkan sholat suruk. InsyaAllah dapat keberkahan bersama. Amin. Akhirul kalam. Aku lu qola astaghfirullahaladzim. Bila taufik wal hidayah. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.